selamat malam. Shalom, Opa Oma. Shalom. Selamat malam semuanya. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan. Pada malam hari ini kita masih boleh bersekutu dalam Dia meskipun melalui YouTube. Tapi kita yakin dan percaya bahwa aplikasi apapun yang kita gunakan boleh mendatangkan berkat bagi kita. Pada malam hari ini kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan sebab Dia Bapa yang baik. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang maha baik, kami sungguh bersyukur atas berkat dan rahmat serta cinta-Mu yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini, di mana kami boleh bersekutu dengan Engkau melalui PDKK Santa Maria Cikarang. Bapa, Engkau mengajarkan kami untuk tidak takut dalam menghadapi dunia ini, dan Engkau juga mengajarkan kami untuk tetap kuat di dalam pencobaan apapun, sebab Engkau berfirman bahwa Engkau tetap melindungi dan menaungi kami. Bapa, pada malam hari ini kami begitu sadar, begitu tahu bahwa rahmat-Mu tidak pernah berhenti atas hidup kami. Dan biarlah kami boleh hanya memuji dan bersyukur kepada-Mu. Biarlah pujian ini boleh menyenangkan hati-Mu, sebab kami tahu bahwa banyak hal yang telah Kau perbuat di dalam hidup kami. Dan saat ini kami datang dengan segala kerendahan hati kami untuk mengucap syukur. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang
di dalam kehidupan kami. Sungguh kami tak henti-hentinya bersyukur dan berterima kasih buat rahmat yang Kau berikan kepada kami. Dan saat ini Bapa, kami mau masuk lebih dalam lagi, memuji dan menyembah-Mu, karena kami tahu saat kami datang menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja atas hidup kami. boleh merasakan hadirat-Mu Bapa. Dan pada saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan renungan, untuk mendengarkan apa yang Kau sampaikan kepada kami melalui Korean. Kau berkatilah beliau
sehingga apa yang Dia sampaikan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami dan boleh berbuah bagi kami juga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Baik gitu ya. Bayangin lagi ada di PD Cikarang gitu ya, bayangin jawab gitu ya, biar nggak merasa sendiri gitu ya. Oke, shalom Bapak Ibu. Kenalkan, nama saya Ignatius Rian, biasa dipanggil Rian. Dan ini adalah saya kedua kali diminta untuk berbagi di PD Cikarang ini. Ya, saya dihubungi oleh CSC. Dan saya diutus oleh PD Efatah, oleh komunitas Efatah, seperti itu Bapak Ibu. Dan saya ingat persis pertama kali saya ke PD Cikarang berjumpa dengan Bapak Ibu, saya memakai baju warna biru. Nah, kebetulan, dan saya, bukan kebetulan, karena dalam nama Tuhan tidak ada yang kebetulan, dan saya sengaja Bapak Ibu memakai baju warna biru juga. Tujuannya apa? Karena saat pertama kali saya datang, sambutan Bapak Ibu begitu hangat, begitu antusias, dan begitu rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saya sangat rindu masa-masa itu Bapak Ibu. Sehingga saya menggunakan baju ini agar mengingatkan saya, agar saya merasa kembali bersama-sama berjumpa dengan Bapak Ibu. Walaupun secara online, walaupun secara video ini, tapi rasanya itu kita lagi bareng Bu ya. Lagi ketemuan gitu Bapak Ibu ya. Oke? Oke, siap. Dan saat ini saya akan membawakan potaan dengan tema takut. Siapa? Takut. Asik. Temanya keren banget, temanya asik banget nih Bapak Ibu. Oke? Mungkin saya di sini bakal banyak nanya sendiri, jawab sendiri. Tapi anggap aja ketika saya nanya, anggap aja ada yang memang menjawab gitu ya Bapak Ibu ya. Wih, kan biasa kalau di PD kan ada yang nanya, saya nanya terus ada yang jawab-jawab gitu kan ya, biar kelihatan rame gitu ya. Jadi izinkan saya untuk asik sendiri gitu Bapak Ibu ya. Tapi ya itu semua agar kita boleh sama-sama fokus, agar kita boleh sama-sama cair suasananya saat menonton video ini. Oke. Dan saya akan langsung masuk aja Bapak Ibu dengan tema tadi kan takut, siapa takut. Nah biasa kalau kita mulai, biasa kan saya akan selalu nanya gitu kan. Di sini siapa yang sedang sukacita gitu. Bisa semua pada angkat tangan gitu. Weh, saya sukacita. Weh, di sini Bapak Ibu. Itu CSI ya, itu Bapak siapa? Weh, semua sukacita gitu kan. Tapi kalau misalkan saya bertanya gitu ya, kira-kira akan dijawab seperti apa oleh Bapak Ibu? Siapa di sini yang sedang takut? Klik. Mungkin pada hening kali Bapak Ibu ya. Hening, karena sedang berdoa gitu ya, dalam ketakutannya gitu ya. Wih, ya. Oke Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita banyak ngomongin takut gitu ya, selesai kita mulai saat ini, sebenarnya apa sih arti takut itu Bapak Ibu? Arti takut. Mungkin akan ada yang menjawab takut itu artinya sedang tidak tenang. Sedang tidak tenang gitu ya. Itu dibalik aja gitu kan ya, tenang dan tidak tenang. Terus takut. Takut artinya sedang khawatir gitu ya, itu sama dengannya gitu ya. Jadi Bapak Ibu, mungkin ada pendapat-pendapat lain, tapi kalau misalnya saya lihat di KBBI, takut itu adalah merasa gentar, ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Oke. Nah, kalau saya tanya kelanjutannya nih Bapak Ibu. Kira-kira biasanya kita takut terhadap apa sih gitu? Kita takut terhadap apa biasanya? Nah, mungkin kalau Bapak Ibu akan menjawab takut akan masa depan, biasanya gitu kan. Nanti ini lagi corona nih, ntar bisnis gimana gitu kan. Kerjaan gimana nih, anak-anak mungkin kalau masih punya anak, gimana kalau misal kuliahin mereka, sekolahin mereka gitu kan. Dan kalau saya nih biasanya takut sama masa depan gitu, takut sama gaji saya, takut saya bakal dipecat apa enggak, di PHK apa enggak gitu kan. Terus takut takut yang kedua misalkan takut pasangan gitu ya, punya pasangan apa enggak, ini jangan-jangan jomblo mulu nih kan, seumur hidup gitu kan, susah dapat pasangan gitu kan. Terus apa lagi ya, kalau misalkan takut itu, mungkin kita akan takut tentang kesehatan gitu ya, takut kita sakit, takut keluarga kita sakit, takut orang tersayang kita sakit gitu ya Bapak Ibu ya. Dan saya itu semua takut. Dan kira-kira Bapak Ibu, kenapa sih orang takut gitu ya?
Nah, kalau coba kita refleksikan dalam di hati kita, dalam diri kita, kenapa sih kira-kira orang takut gitu? Kenapa sih saya takut? Oh, kita takut itu karena kita mempunyai kemungkinan terburuk yang tidak bisa kita kendalikan saat itu. Gitu. Contohnya nih Bapak Ibu paling gampang. Misalkan kita udah dengar saudara atau orang kesayangan kita sakit gitu ya. Lalu kita otomatis saat itu langsung, waduh takut nih. Takut anak atau saudara kita atau orang kesayangan kita, keluarga kita, itu kenapa-napa. Sakitnya parah apa enggak sih? Aduh takut nih. Takut nggak sembuh gitu. Takut lebih parah lagi gitu. Nah takut nggak bisa sembuh, takut lebih parah lagi. Itu kan sesuatu kemungkinan yang bisa memperburuk kondisi gitu ya. Dan kita belum bisa kendalikan itu. Kita nggak tahu kapan bisa sembuhnya gitu. Karena kita nggak tahu, maka kita menjadi takut Bapak Ibu. Contohnya nih, paling simpel. Saya ini takut ketinggian. Terus setelah saya berpikir, saya coba renungkan, kenapa sih saya takut ketinggian? Misalkan saya lagi di mall gitu ya, di lantai 3 atau lantai 4 gitu ya. Ketika saya lihat ke bawah, saya pasti langsung pusing Bapak Ibu. Karena saya langsung membayangkan kalau saya loncat, atau saya didorong, dari lantai 4 ke bawah, wah udah pasti end gitu, udah pasti tamat gitu ya. Makanya saya takut Bapak Ibu. Saya takut karena saya ketika didorong atau loncat udah pasti parah banget gitu. Sehingga itu tidak bisa saya kontrol. Dan ketika sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, itu akan membuat kita menjadi takut Bapak Ibu. Oke. Langsung saja Bapak Ibu kita lanjut. Dan pertanyaan berikutnya. Sebenarnya takut itu, gitu ya. Takut itu wajar nggak sih? Takut itu manusiawi nggak sih? Bapak Ibu, saya pernah membaca suatu buku gitu ya. Kalau takut dan rasa khawatir itu seperti burung gagak. Mungkin ini saya pernah sampaikan di pertemuan pertama. Pas saya perawatan pertama di Cikarang gitu ya. Takut atau khawatir itu bagaikan seperti burung gagak Bapak Ibu. Dia berputar-putar di atas kepala kita dan dia akan selalu ada gitu. Dan menjadi keseharian kita berjumpa dengan orang baru gitu ya. Wah ini kenalan baru nih. Kira-kira kita kan belum kenal sama dia. Dia bakal ngapa-ngapain nggak ya? Mungkin kita akan mulai ada tanda-tanda ini baik nggak nih orang gitu kan. Atau enggak misalkan kita membiarkan anak atau keluarga kita ada yang pergi merantau sendirian gitu kan. Wah kita takut nih. Kira-kira dia bisa bertahan nggak ya? Kira-kira bisa berjuang sendirian nggak gitu ya? Rasanya itu seperti mutar-mutar Bapak Ibu. Rasa takut itu selalu ada gitu. Berputar-putar dan ketika burung gagak itu gitu ya, seperti burung itu berputar-putar lalu burung itu berhenti di atas kepala kita, dan ketika burung itu mematuk kepala kita dan rasanya kan pasti sakit Bapak Ibu ya. Dan ketika ketakutan itu pun menghantui kita terus, kita pun akan merasa pusing, kita akan merasa stres, kita akan merasa tak berdaya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita usir ketakutan kita usir burung gagak kita. Yuk, mulai saat ini kita usir burung gagak kita, burung-burung yang berputar dan mematuk di kepala kita usir Bapak Ibu. Biarkan diri kita dipenuhi dengan rasa sukacita, biarkan diri kita dipenuhi dengan rasa semangat dan penuh harapan, gitu Bapak Ibu ya. Oke. Dan sebenarnya yang saya mau sampaikan adalah bahwa takut itu sebenarnya itu bagus juga Bapak Ibu, manusiawi. Kenapa? Bayangkan kalau misalkan kita berada di pinggir jalan gitu ya. Terus kalau kita nggak takut gitu ya, kalau kita nggak punya rasa takut, kita main nyebrang aja jalan gitu kan. Tahu ada mobil jebrek gitu kan. Kebayang nggak sih Bapak Ibu kalau kita nggak punya rasa takut? Jadi rasa takut itu perlu Bapak Ibu sebenarnya. Dan bayangin juga kalau kita lagi di pinggir jalan, di jurang gitu ya, di pinggir jurang, di jalan. Terus kalau kita nggak takut, kita main jalan aja sembarangan, tahu kita kepleset Bapak Ibu. Fatal juga akibatnya ya. Jadi sebenarnya yang mau saya sampaikan adalah Bapak Ibu apa? Saya takut itu baik atau enggak sih? Coba kalau saya kembalikan lagi ke Bapak Ibu. Jadi sebenarnya manusia itu butuh takut apa enggak? Mungkin ada yang menjawab saat ini, ya butuh gitu. Tapi ada yang juga menjawab, enggak, jangan takut gitu ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Dan kalau saya mau bilang nih ya, apa sih akibatnya kalau kita kebanyakan takut? Itu ya. Apa dampak dari ketakutan? Kalau kita takut melulu gitu ya. Yang pertama yang pasti adalah sakit. Kita akan jadi sakit-sakitan gitu ya. Karena kan kesehatan itu bergantung sama pikiran kita gitu ya. Dan mungkin saat ini yang sedang sering pegel-pegel atau sering merasa
lemas, ngerasa pusing. Mungkin Bapak Ibu saat ini sedang merasa takut atau merasa khawatir. Ya, tapi semoga tidak, semoga semua saat ini happy, sukacita. Dan yang kedua Bapak Ibu, apa dampak ketakutan? Kalau kita sering takut berlebihan, kita sering takut, kalau kita membiarkan burung gagak itu terus berputar dan terus mematuk kepala kita, akibatnya kita akan menjadi, pikiran kita akan menjadi penuh pikiran negatif, kita akan menjadi sakit kepala, kita akan stres Bapak Ibu. Dan akhirnya kita tidak lagi punya harapan. Yang lebih parahnya lagi, akhirnya kita kehilangan harapan pada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, yang saya mau katakan adalah, takut itu sebenarnya manusiawi, namun yang tidak boleh adalah ketakutan yang berlebihan Bapak Ibu. Sama ya, seperti apapun itu, segala sesuatu yang berlebihan tidak boleh. Kecuali mencintai Tuhan. Itu sangat-sangat boleh Bapak Ibu. Sangat-sangat boleh untuk berlebih. Karena cinta Tuhan sama kita juga sangat-sangat berlebih. Amin. Amin. Big soal buat Tuhan kita. Yeay, banyakkan tepuk tangan gitu ya Bapak Ibu saat ini. Saya percaya saat ini begitu banyak orang, begitu banyak Bapak Ibu yang saat ini melihat dan begitu sukacita. Dan lanjut lagi. Nah, Bapak Ibu gimana caranya? Gitu ya. Gimana caranya kalau kita sedang takut saat ini, kita sedang khawatir saat ini gitu ya. Apapun itu bentuknya, apapun itu masalahnya. Dan gimana caranya kita mau sama-sama keluar dari rasa ketakutan itu. Yang pertama Bapak Ibu, ada T. T itu adalah terima kondisi. Jadi Bapak Ibu, zaman sekarang tuh lagi ada film Korea namanya It's Okay Not to Be Okay gitu ya. Itu bagus banget kata-katanya. Jadi artinya adalah tidak apa-apa jika saat ini Bapak atau Ibu sedang merasakan keadaan yang buruk gitu. Jadi it's okay not to be okay gitu. Tidak apa-apa jika saat ini Bapak Ibu sedang berada dalam kondisi yang terburuk. Nggak apa-apa. It's okay kok. Nggak baik kok dalam keadaan tidak baik. Akan nggak apa-apa gitu Bapak Ibu. Jadi yang mau kita lakukan adalah apa? Kita terima kondisi. Terima kondisi saat ini. Jika saat ini kita sedang merasa takut, kita sedang merasa khawatir, nggak apa-apa. Terima dulu Bapak Ibu. Dan saat ini misalkan apa sih ketakutan kita, kekhawatiran kita? Oh, kita cari tahu, oh ini loh kekhawatiran kita, ini loh ketakutan kita. Terima. Resapi dan yuk. Yang penting kita tahu dulu nih, kenapa kita takut gitu ya. Bapak Ibu di dalam kitab suci, dalam kitab Kejadian, Bapak bangsa kita yaitu Bapak Abraham juga awal-awal ketika dia sudah hidup tenang, dan di Kejadian 12 ayat 1 di mana Tuhan memanggil Bapak Abraham untuk dia menuju ke tanah terjanji. Di mana saat itu Bapak Abraham sudah berumur 75 tahun dan hidupnya dikatakan sudah kaya, sudah nyaman gitu ya. Lalu dia diminta untuk pergi ke tanah terjanji ya. Semua kita pasti tahu semua Bapak Ibu. Dan saya bayangin Bapak Ibu ya, kalau saya jadi Bapak Abraham gitu ya. Mungkin ya, dulu namanya masih Abram. Dan ketika saya seperti Bapak Abram atau jadi Bapak Abraham, lalu tiba-tiba Tuhan manggil saya untuk pergi gitu ya ke tanah yang kita nggak tahu. Kok saya pasti takut Bapak Ibu. Ini apa sih gitu Tuhan? Saya bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan ini mau kemana ini? Saya udah nyaman Tuhan, udah damai hidupnya, udah kaya, udah semua, udah punya segalanya, udah punya harta gitu ya. Namun rasanya kok tiba-tiba Tuhan, kau mau panggil saya ke sana gitu. Sorry. Tuhan, aku takut Tuhan. Aku nggak mau gitu. Mungkin kalau saya seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat Abraham gitu ya, dia pun kita tahu sendiri, artinya dia pun mau percaya, dia pun mau berjalan gitu Bapak Ibu. Mungkin saat ini, saat kita sedang mengalami suatu masalah Bapak Ibu, ketakutan, kekhawatiran. Dan yang mau saya sampaikan adalah, kita mau belajar di Bapak Abraham di mana bahwa ketika kita sudah merasa nyaman gitu, lalu tiba-tiba ada suatu masalah datang hampir kita, terkadang respon kita apa sih? Kita pasti yang pertama, ya udahlah bodo amat, kita nggak mau pikirin gitu. Kita mau alihin pikiran kita dengan hal-hal yang lain-lain. Kita nggak mau pikirin masalah itu. Padahal masalah itu ada terus, dan rasanya masalah itu pun nggak akan selesai kalau kita nggak selesaikan. Atau yang kedua Bapak Ibu, kemungkinan yang kedua adalah, ya udahlah, kita akan menjadi orang yang penuh khawatir. Kita akan menjadi orang yang penuh kekhawatiran, ketakutan, sampai-sampai
kita sampai nggak bisa berpikir lagi dengan jernih gitu Bapak Ibu. Dan ini tadi kedua kemungkinan yang buruk Bapak Ibu. Dan kemungkinan yang ketiga adalah kita mau untuk menerima masalah tersebut dan kita mau berpikir untuk gimana caranya menyelesaikannya. Nah, Bapak Ibu, orang yang pertama, kedua, atau ketiga? Semoga yang ketiga Bapak Ibu. Dan saya mau sharing juga. Jadi sekitar 2 minggu yang lalu mama saya sakit Bapak Ibu. Dan mama saya sakit itu awalnya ketika ada seorang nenek yang meninggal, dan nenek itu tetangga rumah saya, dan mama itu saya tuh sangat dekat dengan dia. Sangat-sangat dekat. Dan udah kayak mama angkat sendiri. Dan ketika dia meninggal, mama pun nangis-nangis, dan saat itu masih corona gitu kan. Karena sekitar 3 atau 4 minggu yang lalu. Dan mama saya pun akhirnya ke rumah duka. Itu pun ke rumah duka tuh berjuang banget. Tektokan diskusi gitu, ini ke rumah duka apa enggak gitu kan segala macam. Tapi mama juga nggak mungkin nggak ke rumah duka. Karena sangat-sangat sayang pada nenek tersebut. Dan akhirnya singkat cerita mama ke rumah duka, dan besoknya gitu ya, sekitar 2 atau 3 hari kan ada rumah duka 2 atau 3 kali dan misa. Lalu setelah selesai peti mati tutup peti, lalu dikubur, besoknya mama sakit Bapak Ibu. Saya juga bingung. Mama sangat lemas, tiba-tiba badannya panas, terus cuma bisa tiduran doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan mulai deh Bapak Ibu pikiran saya kemana-mana. Saya mulai ngerasa takut, sangat-sangat takut Bapak Ibu. Karena mama badannya panas, dan itu sama dengan gejala, apa? Dengan gejala corona. Dan kemarin baru ke rumah duka ke tempat keramaian. Nah, udah mulai berpikir, wah takut-takutnya ketularan nih, takut-takutnya kenapa-napa nih. Jadi Bapak Ibu juga tahu kan kalau di rumah saya, papa saya sakit stroke, mungkin kalau Bapak Ibu ingat, saya udah cerita juga, bapak saya sakit stroke, dan jadi kalau misalkan mama saya kenapa-napa, wah itu bakal runyam gitu, kayak kehilangan mama bakal sakit, terus ada papa yang sakit juga gitu, bakal kalau bisa sampai komo-komo amit-amit, maka papa pun akan cepat tertular, dan satu keluarga pun harus harus swab, harus tes segala macam Bapak Ibu. Pokoknya ketakutan itu mulai berdatangan dan silih berganti. Dan ketika saya mulai panik, saya mulai khawatir, saya mulai takut, saya mencoba untuk tenang Bapak Ibu. Saya harus tenang. Saya harus datang kepada Tuhan, saya harus duduk diam gitu ya. Karena kan ketika kita mencari Tuhan, kita harus duduk diam, kita harus fokus sama Dia, sama berdoa. Saya cuma bilang, Tuhan, tolong tenangkan aku percaya pasti Kau kasih jalan. Jadi yang pertama, aku mau terima dulu. Aku mau terima bahwa Tuhan, yes, aku mau terima bahwa saat ini mama sedang sakit. Itu dulu Bapak Ibu yang aku lakukan. Aku mencoba tenang, aku mencoba untuk menerima kondisi saat ini gitu ya. Dan aku akan lanjutkan sharing saya selanjutnya di poin yang kedua Bapak Ibu. Poin yang kedua adalah, tadi kan yang pertama untuk kita agar bisa tidak takut gitu ya, kita bisa menghilangkan rasa takut kita yang berlebihan adalah yang pertama tadi terima kondisi. Yang kedua adalah percaya janji Tuhan. Bapak Ibu, apakah saat ini Bapak Ibu masih percaya pada Tuhan? Apakah Bapak Ibu saat ini masih yakin dan percaya bahwa Tuhan ada? Apakah Bapak Ibu saat ini yang sedang mengalami ketakutan, tidak melihat jalan keluar? Apakah Bapak Ibu saat ini sudah mengandalkan Tuhan? Bapak Ibu, Abraham, Bapak bangsa, juga pernah mengalami keraguan. Kita tahu bahwa Bapak Abraham pun dijanjikan oleh Allah bahwa ia akan mempunyai keturunan dari Sarah. Dan kita tahu sendiri di Alkitab dijelaskan bahwa Sarah itu sudah bertua dan rasanya tidak mungkin Bapak Ibu mempunyai keturunan. Seperti itu ya. Dan di kitab Kejadian 15 ayat 2 dikatakan bahwa Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah," ini keraguannya Abraham, "apakah yang akan Kau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak? Dan akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Dan Abraham pun bertanya-tanya kepada Tuhan, "Tuhan, bener nggak sih gue bakal dikasih anak gitu?" Dia Abraham juga mempertanyakan janji Tuhan. Bapak Ibu, apakah kita juga yang saat ini sedang menanti-nantikan janji Tuhan, namun ketika kita tidak melihat lagi, tidak ada melihat tanda-tanda ada jawaban atas doa kita, lalu kita mulai lelah, kita mulai pergi meninggalkan Tuhan. Apakah kita seperti itu Bapak Ibu?
Ataukah kita yang terus ada, terus setia untuk berdoa, setia untuk menjalani segala lika-liku kehidupan kita bersama Tuhan. Bapak Ibu, kita lihat bahwa Abraham pun tetap terus setia pada panggilannya, dan dia pun terus melanjutkan perjalanannya ke tanah terjanji, dan sampai akhirnya Bapak Abraham pun dikaruniai anak yang bernama Ishak. Kita tahu semua ya Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Apakah sekali lagi kita masih percaya pada janji Tuhan? Di Yesaya ayat 41 sampai 31, Yesaya menuliskannya dengan sangat jelas, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang akan menolong engkau. Bapak Ibu, di kitab ini dituliskan bahwa Allah dituliskan memegang tangan kanan kita dan berkata, jangan takut, aku yang akan menolong engkau. Bapak Ibu, di sini dituliskan tangan kanan. Tangan kanan itu adalah tangan kanan, tangan yang sangat-sangat aktif, di mana kita menulis menggunakan tangan kanan, beraktivitas menggunakan tangan kanan, bekerja menggunakan tangan kanan. Dan di sini Tuhan mau menyampaikan dengan kedekatannya pada kita, bahwa Tuhan sungguh tahu, Tuhan sungguh melihat bahwa kita itu sosok yang manusia yang lemah, yang bisa takut, dan Tuhan mau memegang tangan kita, dan Dia mau menuntun kita, berjalan bersama kita, dan berkata, jangan takut, ada aku loh. Seperti sosok seorang bapa yang selalu memegang tangan kita, memegang tangan anaknya, dan menuntun dan melindunginya. Seperti itu kan Bapak Ibu, sosok seorang bapak gitu pada anaknya. Seorang bapak yang baik, dia pasti akan membawa, menuntun anaknya, dan memastikan keselamatannya. Bapak Ibu, pertanyaannya saat ini, apakah kita masih percaya pada Tuhan? Apakah kita masih percaya sama janjinya Tuhan? Bapak Ibu, mungkin saat ini Bapak Ibu tidak melihat pertolongan Tuhan, tapi percayalah atas janji-janjinya Tuhan. Karena pertolongan Tuhan, janji Tuhan ialah ya dan amin Bapak Ibu. Amin. Mungkin saat ini Bapak Ibu tidak mendapat jawaban dari pertolongan Tuhan. Ilustrasi seperti ini Bapak Ibu. Ibarat anak kecil gitu ya. Anak kecil umur 3 tahun terus minta sama bapaknya sepeda motor. Sepeda motor Bapak Ibu. Bayangin kalau anak kecil umur 3 tahun dapat sepeda motor, nggak tahu, nggak kepake Bapak Ibu. Bakal jatuh juga kalau dia yang bawa gitu ya. Jadi bapaknya nggak akan kasih. Karena belum waktunya. Tapi kalau anak kecil umur 3 tahun dikasih sepeda, yang kecil-kecil, sepeda anak-anak gitu ya, sepeda balita, mungkin anaknya akan senang. Dan bukan mungkin lagi, anak itu akan langsung naikin sepedanya, terus didorong sama bapaknya muter-muter, dan dia pasti akan kegirangan Bapak Ibu. Setuju ya? Yang mau saya sampaikan dulu lah Bapak Ibu apa? Bahwa mungkin saat ini kita tidak menyadari pertolongan Tuhan. Karena kita selalu berpikir dengan cara pikir kita. Kita jarang berpikir dengan cara pikir Tuhan. Berpikirlah dengan cara pandang Tuhan Bapak Ibu. Cara pandang Tuhan yang melihat bahwa segala sesuatu yang kita terjadi dalam hidup kita ini adalah suatu berkat. Gak ada yang namanya musibah. Gak ada yang namanya suatu rencana Tuhan yang gagal. Gak ada. Itu semua ada rencana Tuhan yang mau menjadikan kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan Bapak Ibu. Percayalah atas janji Tuhan. Percayalah bahwa saat ini ketika Bapak Ibu sedang masa tidak memiliki jalan keluar, cari Tuhan saat ini. Bayangkan jika saat ini masalah ini terjadi pada kita, kira-kira apa yang akan Tuhan lakukan? What Jesus would do? Apa yang akan Tuhan lakukan saat ini? Apa sih rencana Tuhan atas masalah ini? Bapak Ibu, tetap pegang janji Tuhan. Ada lagunya juga Bapak Ibu. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Kita sama-sama nyanyikan.
Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kunci apa Bapak Ibu? Percaya. Saya mau kembali lanjutkan sharing saya terkait mama yang sakit. Dan ketika saya tadi sudah mulai menerima kondisi mama yang saya sakit, dan saya pun berdoa, saya mau naikkan segala ungkapan hati saya, ungkapan permohonan saya kepada Tuhan. Tuhan, aku berharap, aku berdoa semoga mama bisa sembuh dari sakitnya. Dan aku sungguh percaya Tuhan, manusia terbatas, aku terbatas, namun Engkau tak terbatas Tuhan. Aku percaya mama pasti akan sembuh. Aku mau terus berdoa dan pegang janji Tuhan. Dan akhirnya apa Bapak Ibu? Akhirnya pun mama kita bawa ke rumah sakit. Mama kita bawa ke rumah sakit dan akhirnya kita coba cek darah dan segala macam. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, hasilnya bukan corona. Hasilnya DBD. Puji nama Tuhan, sungguh sukacita, sungguh ya bukan sukacita juga. Maksudnya sungguh bersyukur bahwa bukan corona gitu. Dan DBD, dan kita tahu sendiri bahwa DBD sudah ada obatnya, yaitu sudah ada obatnya. Obatnya adalah intinya menaikkan trombosit dan cukup dengan istirahat dan cukup untuk dijaga kadar trombositnya. Dan akhirnya mama pun diopnam dan puji Tuhan Bapak Ibu mama pun boleh pulang selama 3 malam di rumah sakit, sudah boleh pulang dan sudah bisa bekerja lagi sampai saat ini pun mama sudah sehat. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Dan ya ketika kita merasa bahwa kita boleh pegang janji Tuhan, kita percaya sama janji Tuhan, percayalah Bapak Ibu, pasti segala sesuatu yang akan indah pada waktunya. Dan yang ketiga Bapak Ibu, terakhir, poin yang ketiga adalah, setelah yang pertama tadi adalah terima kondisi saat ini. Kedua, P, percaya janji Tuhan. Yang ketiga adalah B, TPB, gitu. Berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu percayalah bahwa kita tidak mampu berjalan sendiri. Karena manusia pada hakikatnya memang diciptakan oleh Tuhan dan diciptakan untuk Dia. Sama seperti saya, sama seperti Bapak Ibu, Tuhan punya rencana atas hidup kita. Ketika kita masih boleh ada sampai saat ini, kita masih boleh hidup, kita masih boleh beraktivitas, kita masih boleh ikut PD. Itu semua karena Tuhan belum selesai sama kita, karena Tuhan punya rencana buat kita Bapak Ibu. Dan sama seperti Bapak Abraham yang mungkin awal tidak mengerti kenapa saya harus pergi ke tanah terjanji gitu. Udah enak-enaknya, udah hidup indah, udah hidup nyaman, tiba-tiba disuruh pergi. Dan akhirnya pun kita tahu Bapak Ibu bahwa Abraham pun menjadi bapa bangsa, menjadi awal dari kisah keturunan dari bangsa Israel. Bapak Ibu percayalah dan terus andalkan Tuhan, pegang ayat-ayat firman Tuhan Bapak Ibu. Ketika kita saat ini sedang merasa lesu, gak apa-apa Bapak Ibu. Istirahatlah dulu. Cari ketenangan, cari Tuhan. Jangan cari yang lain Bapak Ibu. Percayalah Bapak Ibu gak akan mendapatkan kepuasan. Pegang firman Tuhan. Ada beberapa ayat firman Tuhan yang mampu meneguhkan. Matius 11 ayat 28, datanglah kepada aku yang letih lesu dan beban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam nama Dia memberikan kekuatan kepadaku. Apapun itu Bapak Ibu. Bahwa rencanaku bukan rencanamu, bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang mendatangkan damai sejahtera. Dan Roma 8 ayat 28 juga kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi kita. Pegang tangan Tuhan, percaya Tuhan. Berjalanlah bersama Dia. Setiap pagi Bapak Ibu baca firman. Setiap pagi aku selalu berusaha dan aku selalu komitmen mau baca firman. Karena setiap pagi itu biasa kalau dari renungan dan makna dari firmannya, terkadang sesuai relate dengan kondisi keseharian saat itu. Misalkan contohnya kita pagi-pagi aku baca tentang ampunilah 7 kali 70 kali. Dan akhir-akhirnya pun saat kesehariannya pun kita merasa bahwa seharian itu aku sedang mengalami ketemu orang yang ngeselin itu. Oh ya Tuhan, aku diminta untuk mengampuni. Dan saya sangat-sangat relate gitu. Dan firman Tuhan itu mampu mengisi jiwa kita. Firman Tuhan bagaikan baterai dan bagaikan kita dicas lagi oleh Tuhan. Karena ibarat kalau handphone rusak gitu Bapak Ibu ya.
Kalau HP rusak, siapa yang benerin? Ya tukang servisnya gitu. Dan sama kayak kita. Kalau misalkan kita rusak, yang bisa benerin siapa? Ya, cuma Tuhan doang, Bapak Ibu. Cari Tuhan, berjalanlah bersama Dia, dan Bapak Ibu nggak akan ngerasa menyesal. Saya nggak pernah dengar ada orang ikut Tuhan terus dia menyesal gitu. Hidupnya jadi hancur, enggak. Malah ketika orang ikut Tuhan, pasti hidupnya akan menjadi naik, karena dia akan diangkat oleh Tuhan, dan kita akan menyaksikan bahwa kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam orang tersebut. Dan kita juga mau Bapak Ibu, kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam diri kita. Saya juga percaya bahwa ketika saya awal mama saya sakit, saya begitu khawatir, saya begitu takut, dan ketika saya berdoa, saya terus berusaha untuk jalani pengobatannya, dan puji Tuhan, Mama sembuhkan. Mama Tuhan sembuhkan. Bukan Tuhan Mama sembuhkan. Mama Tuhan sembuhkan, Bapak Ibu ya. Ya puji nama Tuhan. Sungguh saya sangat bersyukur. Ya Tuhan. Thanks Jesus, thanks God. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saya pernah nanya, gimana, saya pernah nanya sesuatu ke Romo atau pembicara saat itu, gini saya tanyakan. Gimana caranya ketika kita sedang dekat-dekat sama Tuhan tuh rasanya gampang gitu kan doa. Tapi ketika kita sudah jauh sama Tuhan, gimana sih rasanya kita boleh terus fokus sama Dia gitu. Jawabannya gini Bapak Ibu, jawabannya sangat bagus. Dia memberikan jawaban yaitu agere contra. Agere contra itu kalimat dua kata yang disampaikan oleh Ignatius Loyola, Santo Ignatius Loyola. Yang artinya adalah lakukan sebaliknya. Yang artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita sedang merasa malas baca firman, justru itulah saatnya kita butuh baca firman Bapak Ibu. Dan ketika kita sedang merasa malas berdoa, justru itulah saatnya tepat kita untuk berdoa Bapak Ibu. Jika saat ini Bapak Ibu sedang merasa malas doa, yuk kita sama-sama doa. Jika Bapak Ibu saat ini sedang merasa malas baca firman, yuk kita sama-sama baca firman gitu. Ajak teman, ajak komunitas. Bertumbuhlah terus bersama Tuhan. Cari komunitas. Jangan sampai karena corona ini membuat kita jauh daripadanya. Karena dulu sebelum kita corona, kita pasti selalu kumpul di PD, ada sharing, ada kombas, ada ketemuan, kita bisa cerita gitu ya. Tapi karena corona mungkin kita jadi online Bapak Ibu. Tidak apa-apa. It's okay kok, online juga. Jangan sampai pikiran kita membatasi kerja Tuhan yang tidak terbatas. Karena Tuhan itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Jangan sampai pikiran manusia kita yang sempit, yang terbatas ini membatasi kerjanya Tuhan. Bapak Ibu, kemarin ada pencurahan Roh Kudus di Konvenda, saya ikut. Awalnya saya bertanya-tanya dalam diri saya, waduh, ini saya ikut pencurahan Roh Kudus online nih. Bingung gitu kan ya. Nggak pernah gitu. Wah, nggak bakal dapat nih, nggak bakal kejaman nih. Namun Bapak Ibu ketika pujian dinaikkan, lagu diangkat, penyembahan Tuhan diagungkan, dan saya pun merasakan seperti saya berada di lokasi bersama dengan yang lain, dan rasanya pun saya dijamah Tuhan, saya merasakan hadirat Tuhan. Sungguh luar biasa. Haleluya, sungguh ketika haleluya dinaikkan, haleluya. Dan saya berasa benar-benar Tuhan hadir, Tuhan berjamah, Tuhan angkat segala beban-beban hidup saya. Dan benar-benar Roh Kudus bekerja Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mungkin ikut konvenda kemarin, ikut pencurahan Roh Kudus kemarin, pasti merasakannya. Dan saya percaya juga Bapak Ibu, gak cuma saat konvenda atau pencurahan Roh Kudus saja. Kita pun berkumpul bersama, kita berdoa bersama, dahsyat. Tuhan pun tetap dahsyat Bapak Ibu. Kuasa Tuhan tetap bekerja. Amin. Saya juga yakin dan percaya bahwa Tuhan saat ini juga begitu sayang sama kita, sama Bapak Ibu. Jadi yuk, saya dan Bapak Ibu saat ini, kita mau sama-sama percaya kepadanya. Jangan takut. Bapak Ibu penutupnya. Jangan takut. Kok temanya kan gini kan? Takut, siapa takut gitu kan? Takut gitu kan? Langsung kita ibarat kayak gini Bapak Ibu. Ketika kita takut gitu kan? Takut. Aduh. Terus kita ketemu Tuhan gitu kan? Terus Tuhan ketika Tuhan datang pada kita, terus kita langsung bilang, siapa takut gitu ya. Kemudian Bapak Ibu ya, ketika kita takut, dan kita berikan takut itu kepada Tuhan, kita akan menjadi tidak takut lagi. Karena kita punya harapan yang besar Bapak Ibu. Jadi mari sama-sama kita katakan takut. Siapa takut gitu ya. Karena kita punya Tuhan, karena kita punya harapan, karena kita punya Raja
di atas segala raja. Dan sama-sama saat ini Bapak Ibu kita mau nyanyikan satu lagu. Kita mau sungguh naikkan setiap pujian kita hanya kepadanya. Kita nyatakan iman kita dalam lagu ini. Kita nyanyikan lagu Bersamamu. Jika ada yang tahu Bapak Ibu. Kita sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir bersama kita. Sungguh Tuhan ada dalam setiap musim hidup kita. Dan Tuhan tak pernah biarkan kita sendiri. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Sungguh tak pernah kau biarkan ku sendiri. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Sungguh kekuatan ada di dalam hati jiwa. Kuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama kita menaikkan pujian kita, katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak. Sama-sama kita nyanyikan, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapak Ibu, saat ini kita rasakan Tuhan yang sungguh saat ini hadir di hadapan kita. Bayangkan dengan imajinasi rohani kita. Bayangkan Tuhan saat ini hadir di hadapan kita dan Dia mengulurkan tangannya pada kita. Saat ini Tuhan sedang mengulurkan tangannya kepada kita. Dan kelanjutannya itu adalah tergantung dari jawaban atas pilihan. Apakah kita mau menyambut tangan Tuhan atau kita mau biarkan saja tangan Tuhan itu. Dan saat ini saya sungguh merasakan ada beberapa orang yang saat ini sedang menonton video. Dia mengambil pilihan untuk menyambut tangan Tuhan. Dan saat ini dia sedang merasakan kedamaian, sungguh merasakan kelegaan. Tuhan, ini kami yang butuh Engkau Tuhan. Kami butuh berjalan bersama-Mu saja Tuhan. Karena kami percaya ketika kami berjalan bersama-Mu, kami akan merasa damai dan tenang. Di setiap musim hidup kami, Engkau tak pernah biarkan kami sendiri Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini mungkin ada beberapa orang, beberapa bapak ibu yang saat ini sedang merasakan takut, sedang merasakan khawatir. Saat ini dalam nama Tuhan Yesus, Engkau angkat Tuhan kekhawatirannya, Engkau angkat kesedihannya, Engkau angkat ketakutannya Tuhan. Biarkan ia boleh berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku dan takkan kekurangan aku, bahwa Tuhan adalah gunung batuku dan aku takkan gentar. Masih dalam keadaan doa, bersama segmennya kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan setengah suara. Engkau ada bersama
bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa. Sungguh kami mau lewati semua pergumulan masalah kami, lewati semua perkenanan-Mu ya Tuhan, perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Sekali lagi dengan setengah suara, dengan penuh iman kita mau katakan, bersamamu. Sungguh kami rasakan Tuhan pertolongan-Mu. Ku lewat, dan bersamamu kami boleh lewati segala masalah kami, segala pergumulan kami Tuhan. Perkenanan-Mu yang, dan bersamamu perkenanan-Mu boleh teguhkan setiap hati kami dengan hatiku. Dan Engkau yang selalu bertindak, memberi pertolongan, ya amin. Bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Nyanyikan lagu bagi Tuhan, ujian bagimu. Bersamamu Tuhan ku rasakan tenang, kedamaian yang berlimpah dalam hidup ini. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang Tuhan kami, Engkau Raja segala raja Tuhan. Engkau yang mampu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan membawa bangsa Israel sampai ke tanah janji. Dan kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang sama, yang mampu membawa kami keluar dari segala masalah kami, karena Engkau adalah Tuhan kami dan tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya. Dan sungguh Engkau yang selalu menepati janji-Mu Tuhan, karena janji-Mu ialah ya dan amin. Sungguh pertolongan-Mu nyata dalam setiap hidup kami, dan sungguh kami rasakan Tuhan dalam setiap musim hidup kami, Engkau selalu ada dan beserta kami. Dan saya Tuhan, aku mau berdoa untuk Bapak Ibu yang ada di PD Cikarang ini. Tuhan, angkat setiap kekhawatiran, Tuhan angkat setiap ketakutan, dan Kau gantikan Tuhan saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Kau ganti dengan sukacita yang berlimpah Tuhan. Kau gantikan dengan harapan Tuhan, biar mereka boleh merasakan sukacita kembali, boleh merasa tenang, boleh merasa damai. Kau berikan jalan keluar Tuhan, Kau tunjukkan, Kau kirimkan orang-orang siapapun itu untuk boleh menunjukkan
jalan keluar untuk membantu setiap masalah-masalah. Sungguh bagi Tuhan tiada yang mustahil. Sungguh bagi Tuhan semua akan menjadi mungkin. Dan percayalah bahwa mukjizat pasti akan terjadi. Percayalah padanya. Percayalah bahwa kehendak Tuhan, bahwa rencana Tuhan ialah yang terbaik. Ada mukjizat dalam ketika kita bersyukur. Terima kasih Tuhan atas hari ini kami boleh bersama-sama muji dan menaikkan nama-Mu kembali Tuhan. Karena Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Dan kami sungguh percaya Engkau bertata di atas puji-pujian kami Tuhan. Dan saya Tuhan, puatan ini sudah selesai. Dan anak-Mu Tuhan sudah selesai berbicara. Dan aku percaya Tuhan bahwa setiap firman ditabur boleh berakal dan boleh berbuah. Dan tidak akan terbuang dengan sia-sia. Dan Tuhan, aku mau berdoa khususnya juga untuk tim di PD ini, agar tim PD ini boleh terus satukan hati, boleh terus untuk melayani Bapak Ibu yang ada di PD Cikarang ini, agar mereka semua boleh terus kembali mengenal Tuhan, mencari Tuhan, agar boleh rasa rindunya boleh terpuaskan atas PD ini. Makasih Tuhan Yesus. Puatan ini boleh selesai, tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu belum selesai Tuhan. Dan kuasa-Mu akan terus bekerja, penyataan-Mu akan terus ada. Karena Engkau Allah yang sama, Alfa dan Omega, awal dan akhir. Engkau Allah yang sama Tuhan, yang terus mengasihi kami, menyertai kami, dari dulu hingga sampai selama-lamanya. Kami mau kembalikan segala kemuliaan hanya kepada Engkau, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.